Amin. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kebahagiaan ya Bekti. Mudah-mudahan bisa kembali pulih begitu ya. Mudah-mudahan nih operasinya lancar, karena juga tadi kita terima ada WhatsApp gitu ya. Minta doanya mudah-mudahan supaya operasinya atau tindakan yang akan diberikan kepada Indra Bekti itu bisa berjalan dengan lancar dan dia bisa pulih gitu ya. Mohon doa ya teman-teman semua ya, karena Bekti ini adalah salah satu teman aku yang baik sekali hatinya, tidak pernah marah, tidak pernah, baik sekali gitu ya. Ini ada postingannya istrinya nih di pagi hari juga ya, nih selamat ulang tahun gitu, nih usianya 45 ya. Hai man, berkurang nikmat usia yang Allah berikan kepadamu, tapi semoga dengan berkurangnya usia tidak berkurang semua harapan dan doa yang tidak kurang buat ayah yang selalu Bunda panjatkan sama Allah untuk ayah. Semoga ayah semakin lebih baik lagi dalam ibadah, semakin lebih lagi dalam terus berbuat baik dengan sesama gitu ya. Ada beberapa teman artis juga yang memberikan ucapan selamat ulang tahun gitu buat Bekti, salah satunya adalah Indy Barens ya. Kita masih mencoba menghubungi manajernya. Tadi informasi terakhir manajernya masih mengendarai mobil menuju ke Rumah Sakit Abdi Waluyo gitu. Jadi karena siaran radionya di area situ, maka dilarikannya ke Rumah Sakit Abdi Waluyo ya. Mudah-mudahan lancar Bekti operasinya, mudah-mudahan bisa segera pulih, bisa berkumpul bersama keluarga, bisa merayakan ulang tahunnya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita hari ini. Ada 3 bintang tamu ya. Tiga-tiganya dengan kisah yang berbeda. Ada Asti Ananta, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ada bersama dengan Asti Ananta gitu. Sambil kita nanti menunggu update beritanya dari manajernya Indra Bekti, dari Roy gitu ya. Sekarang kondisinya seperti apa? Apakah sudah berlangsung operasinya? Apakah sudah selesai begitu nanti ya? Tapi kita ngobrol dulu sama Asti Ananta di sini yang kemarin baru saja merayakan anniversary pernikahannya yang ke-6. Wah, gak kerasa banget ya? Gak kerasa ya kan? Waktu kamu awal-awal nikah, bukan kita wawancara waktu itu ya? Iya. Di Semarang. Itu udah tahun loh. Ya ampun, selamat ya. Ya ampun, dan makin mesra dan bikin iri banget gitu ya. Alhamdulillah, 6 tahun bersama penuh rasa syukur, kebahagiaan dan cinta kasih. Terima kasih Bapak Koko atas kesetiaan, kesabaran, pengertian dan pelukan hangat yang membawa kita. Udahlah, aku iri banget. Tapi kan aku lihat kalau kalian berdua itu kan, apalagi kalau siapa Wati ya sering ceritakan, kalian berdua tuh kan baik banget juga, mesra selalu gitu, sering traktir jalan-jalan. Kerja Kak. Oh iya. Masih seperti itu kah? Atau hanya sekedar postingan semata kemesraan itu? Insya Allah masih seperti itu. Masih seperti itu. Tambah cinta saya. Oh, tambah cinta, kok bisa? Sayanya kamu ya. Apa yang membuat kamu tambah cinta? Makin hari bersyukur, makin baik. Makin baik dianya. Makin baik, makin sabar. Makin sabar, berarti kamu yang bikin kesel ya? Dalam hubungan kami saya yang... Iya, makin merasa, aduh nggak salah nih ya gitu ya. Makin merasa beruntung. Makin merasa, wah ini yang diperjuangkan itu. Alhamdulillah gitu ya. Kabarnya, kalaupun ada pertengkaran, percecokan biasanya justru karena pekerjaan ya, bukan? Iya, beda pendapatnya karena kerjaan sih. Biasanya. Kenapa tuh? Karena kan kerja bareng. Iya, dia bagian apa sehingga berantemnya karena apa? Jadi bos saya kan, dia CEO. Terus saya kamu? CVO. Tapi CVO-nya sekaligus brand ambassador dan juga bisa dibilang yang ketua yayasan Formi Foundation. Kan kami ada yayasan. Jadi saya punya pikiran saya sebagai brand ambassador, tapi punya CVO, tapi punya sebagai yang bertanggung jawab di yayasan sosial. Kan itu banyak banget yang saya mau ajukan ke bos. Nah, bos kan pasti punya planning juga kan. Ini belum, karena ini kurang kan kalau CEO lihatnya begitu. Kalau saya kan kadang-kadang suka ini kayaknya bagus nih sekarang, tapi kan nggak semua sekarang, harus ada planning. Beda kan Karos, kalau kita kan kayak Karos syuting, dinamis, sebentar berubah, bener nggak? Iya betul. Cara berpikir. Tapi kami berkomitmen kalau di kantor ya udah mendingan beda pendapat, tapi untuk satu tujuan yang baik daripada kesel akhirnya pengaruh ke hubungan. Iya. Tapi itu dengan begitu semakin mengenal pribadi masing-masing juga kan? Iya. Makanya saya tahu suami saya semakin sabar karena saat kerja bareng intens tiap hari, keluar kota bareng, keluar negeri bareng tuh ketahuan istrinya sering suka memaksa. Memaksakan kehendak. Terus kan kita tahu ya kan suaminya kan bos gitu kan. Enggak, bukan bos saya doang. Bos kamu satu, terus pekerjaannya juga mapan gitu. Apakah ini juga yang membuat kamu tuh kayaknya ya udahlah nggak usah syuting aja, jadi pengusaha aja. Sudah ada syuting di Rompi. Ini kan ngobrol-ngobrol, nggak yang dari pagi sampai pagi gitu loh syutingnya. Kalau suami bilang yang penting bahagia. Jadi itu tergantung kembali ke kamu. Kamu nggak pengen syuting sinetron?
kangen syuting sinetron, makanya kemarin alhamdulillah selesai web series. Oh, web series yang udah dijalanin series yang pertama, oh happy, kemudian ada tawaran lagi, teman mainnya seru, terus skenarionya juga bagus. Alhamdulillah. Oh boleh ya. Dapat izin lagi. Izin apa maksa kamu? Sini. Apa? Kenapa ini? Ini ada pertanyaan, ini ada rahasia enggak deh. Aku nanya setuju apa nggak setuju nih? Oh baik. Ya. Setuju atau nggak setuju? Bahwa kalau punya suami itu penghasilannya harus lebih tinggi dari istri. Setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju? Susah nih, ini susah. Karena kalau dibilang setuju, iya karena beda. Kalau suami punya penghasilan sebaiknya lebih, begitu, sebaiknya gitu. Demikian. Tapi saya juga nggak setuju karena kadang-kadang seperti saya waktu menikah dengan suami, kami berjuang bersama. Jadi saya nggak bisa bilang ibaratnya bahwa tabungan kamu mungkin lebih gede gitu karena syuting dari kecil. Maksudnya bukan berarti kalau saya merasanya calon pasangan kita misalnya saat ini pendapatannya segini. Bukan berarti segini terus. Kalau kita kerja bareng, kalau kita usaha, saya percaya Allah pasti kasih lebih. Gitu. Jadi susah nih. Jadi yang dilihat bukan penghasilannya tetapi keuletannya dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Itu dia, betul. Oke, lanjut. Setuju nggak setuju? Pasangan yang latar belakangnya beda itu sering banget banyak berantemnya. Nggak setuju. Nggak. Karena yang latar belakangnya sama, kalau mau berantem aja ya. Karena dari latar belakang berbeda ya kan. Tapi bukan berantem, kalau berantem bukan hubungan. Oh iya betul. Beda pendapat karena kerjaan. Yang menurut saya lebih baik banyak kepala, banyak ide. Kalau punya saya idenya nggak dipakai saat ini, mungkin buat campaign selanjutnya. Tapi biasanya sih ide saya dipakai ya. Berantem nggak apa-apa, kan itu salah satu bentuk komunikasi ya. Benar. Nah sekarang masalahnya berantem kamu tuh kayak apa? Tolong ada tipsnya nggak supaya nggak berlarut-larut ya kan, benar nggak sih? Nggak berantem sih, lebih kayak kan berdebat gitu di kantor kan. Pak, saya punya pemikiran ini seperti beberapa waktu yang lalu waktu acara kantor For Me Achievement Award itu ratusan orang dan situasi seperti sekarang kan kita masih adaptasi. Jadi misalnya saya mau acara begini untuk kelancaran kita harus ubah jamnya agar lebih cepat selesai, kita bikin lebih pack. Saya maunya tampilannya seperti TV banget jadi nggak ada celah gitu. Nah suami saya kadang-kadang tapi ini bukannya begini cinta gini. Terus saya yang Pak ini bukannya bagaimana, tapi saya di TV kan insya Allah dari kecil ya, kurang lebih saya tahu. Kalau yang ini jangan ngatur saya deh. Gini Karos, kita kan kalau punya acara, apalagi Karos bawain acara, kita kan maunya begini nih. Oh iya betul, sampai akhir, sampai jumpa gitu kan. Nah kalau suami saya karena memang beliau bicara depan banyak orang sering, kan memang jago permainan situasi dan emosinya. Beda ya. Karena beliau biasanya bicara dalam waktu panjang dan ada beberapa hari. Kan itu memang harus dimainkan agar kita. Cuma karena kita pack di 3 jam, saya maunya dar. Nah itu gitu ya. Terus tapi nggak meninggalkan. Nggak meninggalkan. Jadi suami saya mau apa yang ditonjolkan, saya juga berusaha mengakomodir dengan tetap yang penting acaranya terbaik. Jadi bukan menang-menangan, tetapi ya kebutuhannya si bapak apa, kebutuhan kamu apa, cari jalan tengahnya di situ ya. Karena kan kita bicara banyak dan jangan lupa pada saat berantem tetap panggil cinta. Iya. Bapak. Iya. Walaupun dalam hati gitu ya. Jadi kalau misalnya udah gitu cinta, kalau udah penekanan sayang, itu suami saya udah tahu tuh. Menarik ya kan. Kita masih akan sama Asia Nanta ngobrol-ngobrol. Kita ajak kamu ngobrol. Ini satu sosok ini buat aku luar biasa ya. Inspiratif. Dari kecil dia dihadapkan pada kondisi di mana otot-otot motoriknya tidak berkembang dengan seperti yang kebanyakan gitu ya. Tetapi sekarang dia bisa kerja sebagai pegawai negeri, ya kan? Betul ya? Kemudian juga lulus psikologi. Bahkan bukan cuma itu, dia juga menjadi beauty vlogger. Beauty vlogger. Jadi ada banyak aktivitas yang dilalui dan dijalankan gitu ya. Seperti apa kita dulu profilnya Maureen Kartika berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Maureen. Ini ada artikelnya, kisah inspiratif dari Maureen. Siapa bilang difabel tidak bisa bekerja begitu ya. Ini bahkan ada sambilannya ya kan. Jadi beauty vlogger. Dan luar biasanya kamu tuh kuliah juga lulusan sarjana psikologi. Iya. Sempat ada sakit waktu itu? Sempat, Kak. Sakit? Sempat kena, aku sempat cuti pertama untuk operasi skoliosis aku. Dan kedua baru setelah setahun lah ya, tiba-tiba aku kena pneumonia. Jadi aku cuti lagi karena aku di rumah sakit itu hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan? Iya. Wow gitu ya. Ini kalau kita lihat kan kamu
ketika dari kecil gitu ya, kamu dihadapkan pada ya motorik kamu tidak berkembang seperti anak-anak kebanyakan gitu ya. Kalau kita lihat kan ada foto-foto kamu ya, harus duduk kalau foto juga gitu, kalau berdiri pun harus dibantu gitu. Pada saat kamu kecil melalui itu tuh gimana sih, apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Kalau dari kecil aku nggak gitu merasa berbeda ya Kak. Mungkin satu belum terlalu mengerti gitu ya. Dan dua, dari orang tuaku itu selalu menyamakan aku dengan teman-teman yang lain. Jadi waktu masih TK anggapannya, mamaku yang nemenin aku sekolah Kak. Terus pelajaran olahraga, di saat aku nggak bisa berdiri, mamaku di situ bantu aku berdiri. Jadi selama pelajaran olahraga, mamaku megangin aku berdiri. Jadi kamu ikut merasakan serunya. Iya, bahkan di saat teman-teman lompat, aku ingin rasanya lompat gitu ya Kak. Sama mamaku tuh sedikit diangkat, jadi seakan-akan aku lompat. Jadi aku langsung, mama aku lompat, iya Maureen lompat gitu. Padahal sebenarnya dibantu mama diangkat. Gitu. Itu waktu kecil ya, kamu nggak merasa berbeda karena mama selalu membuat kamu merasakan hal-hal yang normal dialami oleh anak-anak. Kapan kamu mulai sadar bahwa kamu mulai sadar itu mungkin di SMP Kak. SMP ya? Iya, di SMP mulai anak ABG ya, mencari jati diri, pengen tampil beda, di mana teman-teman aku sering hangout bareng, aku mau ke rumah temen, orang tua masih agak takut, jadi jangan takutnya ngerepotin di sana gitu. Tapi untungnya puji Tuhan dapat teman-teman juga yang super suportif banget, jadi mereka yang nggak apa-apa kok tante, nggak apa-apa kok om, kita bisa jagain Maureen kok gitu. Jadi mama papaku juga welcome. Jadi dengan kayak gitu sih support dari teman juga membantu. Iya, di saat aku down diliatin orang juga teman-teman yang kayak udah biarin aja. Nanti di saat aku diliatin orang, mereka yang ngeliatin balik. Kenapa sih kayak nggak pernah ngeliat orang di kursi roda aja gitu. Nah kan mama juga pasti mengajarkan kamu untuk mandiri, makanya kamu bisa selesai kuliah, bisa kerja gitu sekarang gitu ya. Gimana cara mengajarkannya dan apa aja yang diajarkan? Mama selalu ingetin aku, walaupun aku nggak bisa jalan, tapi Maureen pasti bisa punya kelebihan lainnya. Maureen makanya harus pinter, harus rajin belajar, harus jadi anak yang cerdas. Dari situ aku belajar untuk terus walaupun aku nggak bisa jalan, aku masih punya otak aku kok yang berfungsi, tanganku berfungsi, mulutku berfungsi. Jadi aku bisa menggunakan hal lain yang ada di diri aku untuk berkembang, menonjolkan hal-hal yang lebih lagi supaya orang-orang tidak terfokus aku nggak bisa jalan pada kekurangan kamu, tetapi pada kelebihan kamu. Kak. Gitu ya. Oke, kita masih ada banyak sekali yang mau kita tanyain sama Maureen, tapi kita sudah terhubung dengan Roy, ini manajernya Indra Bekti ya. Kita mau tanya seperti apa update terbarunya. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Mas Roy, bisa dengar suaraku kah? Audionya belum ada di floor. Halo Mas Roy. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya, halo. Mas Roy bisa dengar suaraku? Halo, bisa dengar suaraku? Dengan Kak Ros? Halo. Dengan Kak Ros bisa dengar suara aku? Halo? Nggak bisa dengar suaranya? Mungkin bisa dicoba langsung dari handphone? Pakai WHM aja? Bisa? Halo. Mas Roy bisa dengar suaraku? Halo. Oke, halo Mas Roy. Oke. Suaranya nggak keluar. Nggak kedengaran suaranya. Boleh dicoba lagi nanti? Karena yang di sana nggak bisa dengar suaraku. Halo, Mas Roy bisa dengar suaraku? Coba lagi ya, dicoba. Halo, dicoba lagi. Yang bisa menghubungi siapa? Oke, coba. Jadi, oke ya. Ini memang kita sedang mencoba ini karena ya biasa kalau teknis audio. Oke, baik. Halo Mas Roy. Halo. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku yakin pasti ada banyak sekali hal yang harus dilakukan. Mas Roy, boleh diinformasikan Mas Roy sekarang ada di mana? Di sebuah rumah sakit di Jakarta. Di sebuah rumah sakit di Jakarta. Oke. Sekarang kondisinya Indra Bekti sedang
Sedang apa? Apakah sudah menjalani operasi atau? Lagi menjalani operasi, kita lagi nunggu operasi. Oke, dari jam berapa operasinya sudah berlangsung? Tadi sekitar 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Ini boleh diceritakan Mas Roy pada saat itu apa sih sebetulnya yang dialami oleh Indra Bekti itu? Betulkah sesudah siaran? Oke, terputus. Oke, halo? Penerima panggilan karena visa pulsa Anda tidak cukup. Oke, sisa pulsa tidak cukup. Ya, kita coba lagi nanti ya. Kita lanjutkan dulu obrolan bersama Maureen. Oke, baik. Ini kita cuma ada yang mau sponsor pulsa ya. Silakan. Oke, kita ngobrol dulu sama Maureen deh sambil menunggu siapa yang bisa menghubunginya. Maureen, kan kamu ya kuliah sampai selesai, kerja juga sekarang. Kalau mungkin selama pandemi kita work from home gitu. Nah, kamu gimana mobilitasnya menuju kantor dan lain sebagainya? Untuk ke kantor aku tetap pakai kendaraan biasa, dibantu sama asisten aku. Jadi asisten selalu ikut aku kemana aja. Jadi kayak mbak gitu ya, kayak suster gitu yang selalu ngikut gitu Kak. Jadi ngikut kerja kamu tuh, 9 to 5 tuh ikut? Iya. Nemenin duduk di sebelah aku. Sebenarnya sih bisa aja dia jalan-jalan aja ke kantor muter-muter gitu, dia perbolehkan, tapi asistenku lebih nyaman udah di sebelah sini aja, nanti kalau mau jalan aku jalan. Oke. Nah, kamu kan memilih jurusan psikologi gitu ya? Iya. Apa yang membuat kamu memilih jurusan itu? Yang membuat aku memilih jurusan itu, sebenarnya awalnya tuh pengen masuk dokter Kak Ros. Cuma kalau dokter itu kan harus berdiri ya. Jadi aku ngerasa apa ya selain dokter yang bisa, dan aku kebetulan di SMA itu sudah ada mata pelajaran psikologi awal. Dan di saat dapat pelajaran itu aku langsung kayak cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama. Sama psikologi gitu. Kok seru ya ternyata untuk mengetahui manusia itu seperti apa. Dan ternyata manusia tuh beda-beda gitu. Walaupun dari luarnya kita ya kelihatannya biasa aja nih gitu, tapi ternyata di dalam pikirannya tuh bisa super berbeda. Super berbeda. Menarik. Ini kalau ngomong jatuh cinta juga nih. Ini ada pacarnya udah terjalin dari sejak lama banget, dari kamu umur 13 tahun ya? Bener ya? 15 atau 13 tahun? Dari 13 tahun. Dari 13 tahun gitu. Dan kita juga pengen tahu gimana caranya dia menjadi beauty vlogger gitu. Siapa yang membantu? Kenapa keidean bisa jadi beauty vlogger? Setelah yang berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rutinitas. Ada Maureen juga ya, dan sekarang kita sudah terhubung lagi dengan Roy, ini manajernya Indra Bekti. Tadi Asyananta sampai keluar gitu ya untuk membantu menghubungi langsung Mas Roy. Terima kasih bantuannya. Sekarang kita sudah terhubung langsung dengan Mas Roy. Hai Mas Roy. Halo. Oke, Mas Roy mungkin bisa cerita kronologinya tadi pagi itu seperti apa sih? Iya, jadi dari pagi sebenarnya kan dari kemarin itu dia ada pekerjaan standar lah ya, normal-normal aja. Saya udah cross check juga sama pekerjaan-pekerjaan H-1-nya. Itu semua baik-baik aja, dari siaran radio, ada syuting video klip dan lain-lain. Saya coba cek dia kondisinya gimana, aman kok Mas, matan. Oke, sampai malam pun sampai ada meetingan juga masih aman-aman aja. Sampai pulang kan kebetulan kan hari ini udah ulang tahun. Tadi malam saya lihat jam 12 itu udah dikasih surprise lah sama keluarga kan. Sekarang masih stres juga, mungkin habis itu nggak tahu deh ya, apakah tidur apa lanjut apa yang lain-lainnya saya kurang tahu, gitu kan. Nah kemudian pagi hari tim saya kan pasti ada sebuah asisten nemenin dia buat siaran radio, siaran radio lah. Makanya kita dia siaran radio di radio Jakarta, ya siaran tuh mungkin dikasih surprise juga mungkin karena ada planning pasti namanya ulang tahun pasti dikasih surprise. Pada mungkin perkiraan jam 7.30 itu mungkin dia mau ke toilet. Jadi ke toilet. Nah di toilet lah itu dia ke toilet. Pas mau balik-balik kan udah mulai on air lagi kan, harus live lagi kan, udah on air lagi. Kok nggak balik-balik Bektinya gitu. Akhirnya disamperin sama tim-tim radio di kamar mandi, diteriak-teriakin nggak keluar, dilihat di bawah mungkin kayak ada kelihatan kaki apa gimana, saya kurang tahu lah detailnya di mana. Dengan kondisi Bektinya pingsan. Iya, jadi pingsan. Akhirnya langsung lah dibawa ambulan, nggak ada pakai panjang, dibawa ambulan lah langsung ke
ke deket ya daerah-daerah dekat sini lah, deket-deket siap tempat radionya dan daerah-daerah Jakarta Pusat lah gitu. Akhirnya ke situ langsung masuk, belum sadar sampai itu belum sadar juga buktinya. Sampai tadi ada mungkin kemarin tadi saya lagi ngobrol sama kakak-kakak adiknya sempat bisa ada reaksi sedikit, masih sekarang ada katanya. Jadi tapi cuma ada reaksi cuman kayak gitu, masih ada reaksi. Sampai sekarang lagi kondisi lagi operasi sekarang. Jadi sempat gitu. Ada reaksi begitu ya? Jadi masih ada reaksi, alhamdulillah masih ada reaksi. Jadi diagnosanya betul memang terjadi ada pecah pembuluh darah begitu? Iya, jadi kalau kata di dokter tadi ada observasi, memang ada sumbatan kayak pembuluh darah gitu ya. Jadi ada pembengkakan di otak gitu ya, kayak gitu. Jadi darahnya makanya kenapa harus ditindak langsung karena darahnya itu udah menggumpal banyak gitu kanan kirinya gitu. Jadi ini sumbatan ya, sumbatan atau pecah? Kenapa? Sumbatan, tersumbat atau ada pendarahan? Ada pendarahan, ada pendarahan, gitu. Jadi yang di operasinya ini kalau mau dikeluarin darah yang kanan kirinya agak lumayan banyak, gitu. Jadi ada pendarahan di otak. Gitu. Sekarang di rumah sakit ada siapa aja, Mas Roy? Tadi saya baru sampai itu dan lihat keluarga udah kumpul semua, kumpul keluarga dari Bekti pun sudah kumpul, ada keluarga dari Uping juga sudah kumpul. Tadi juga ada barusan Randy di Bareng juga udah datang. Terus kemudian ya sahabat-sahabat lah paling ada nih udah pada hadir. Baik. Mas Roy, terima kasih untuk waktu dan informasinya. Mudah-mudahan doa dari kita semua, dari seluruh masyarakat Indonesia itu bisa membantu supaya Bekti bisa segera pulih, operasinya minta lancar. Doanya pokoknya semua kawan-kawan teman-teman artis, teman-teman media semua, stasiun TV semua minta doanya buat Bekti biar kembali ceria lagi di tahun 2023 deh ya gitu. Amin. Dan salam buat Dila ya, mudah-mudahan selalu kuat. Siap Kak Penny. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama. Kita doa aja ya Asti ya. Baik, kita lanjutkan ke Maureen ya. Maureen ini juga ada postingannya di TikTok juga yang menginspirasi. Dia tulisnya adalah Miss Independent, bahwa dia tetap tadi orang harus lihat apa kelebihannya dan dia tetap harus bisa mandiri juga gitu dengan kondisinya. Kita lihat yang berikut. Dan yang kamu udah melakukan dari tahun 2012 ya? Iya kan? Udah lama banget. 2012, 2013. Apa yang membuat kamu langsung menjadi beauty vlogger gitu ya? Maksudnya itu kan capek loh. Capek kan? Videonya lama, prosesnya juga panjang gitu. Make up-nya panjang, videoin pendek. Hasilnya bentar, hapusnya lebih bentar lagi. Tapi udah cinta sih Kak Ros sama make up. Jadi memang awalnya itu disuruh temen iseng sambil nunggu skripsi, sambil nunggu lulus gitu ya, daripada di rumah bosen, iseng aja mau bikin video make up. Pertama nggak pede sih Kak, sampai ada video pertamaku tuh kayaknya di Instagram atau di YouTube. Itu kondisinya teman-temanku lagi di rumah dan itu cuma record pakai HP, diranjang pakai daster, iseng-iseng bikin upload. Terus dari situ pacar ngedukung, kayak ya udah yuk kita bikin yuk, kamu mau nggak, kamu rajinin gitu. Ini pacar yang ketemu di game online ini ya? Iya. Oke, coba kita lihat. Nah, sekarang dia ada di konten-kontennya, kita lihat di videonya. Sportif sekali ya gitu. Enggak, kamu beneran ketemunya di game online? Bener. Jadi Kak, kamu tuh juga main game juga? Main game. Aku hobi sampingannya main game Kak. Hobi sampingannya ya. Cita-citanya emang udah bener nih jadi pegawai negeri nih? Amin. Atau sebenarnya masih pengen nyoba apa lagi gitu Kak? Udah nyaman sih di pegawai negeri sini. Walaupun kata orang zaman dulu kan melihat pegawai negeri mungkin tidak terlalu banyak kerja gitu ya, capnya di Indonesia banyak banget gitu. Aku dengar stigma kayak gitu. Stigma seperti itu. Padahal itu aduh salah banget Kak Ros. Cukup pusing gitu ya. Cukup pusing. Aku sebagai PNS dan bangga bisa menjadi PNS. Dengan profesi kamu. Luar biasa. Jadi kapan kita dapat undangan kalian berdua ini? Amin.
Amin. doain aja. Amin, doain aja. Nanti diundang, tapi datang ya. Nah, insya Allah. Dua-duanya udah mapan nih, apa masih merintis karir dua-duanya? Sambil merintis, sambil merencanakan. Sambil merencanakan. Kamu nggak pengen ini aja full time jadi beauty vlogger nggak? Belum dulu sih Kak, karena aku juga masih enjoy untuk kerja kantoran di PNS. Di kantor juga di BPKP itu semuanya suportif juga banget. Dan kita udah kayak keluarga, jadi kayak aduh udah nyaman juga di sana. Kamu bagian SDM gitu kan ya? Aku bagian SDM, aku asesor SDM. Itu ngapain tuh? Ngetes orang gitu. Ngetes orang. Oke, baik. Abis ini kita tes yang berikut ini. Ada Nuka. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah ada Nuka. Nuka nanti mau akan dites ya, sama Morin ya. Tes kepribadian. Tapi tes dulu di sini. Jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya Nuka. Udah biasa dong. Sudah biasa. Apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau fakta? Telat. Kecepetan. Nuka ngomong-ngomong kamu tambah tinggi ya dari terakhir kita ketemu ya? Kayaknya sama aja deh. Harusnya sama. Tambah berotot kayaknya ya? Ya, itu mungkin. tambah berotot. Oke, baiklah. Lanjut Nuka. Fitnah atau fakta? Sekarang kamu kan juga mencoba layar lebar ya dengan berakting ya. Fitnah atau fakta itu semua kamu lakukan adalah karena kamu butuh banyak duit untuk masa depan kamu. Fitnah atau fakta? Apa tadi? Itu fitnah. Fitnah. Kenapa nyoba acting sih? Awalnya emang Nuka penasaran sama dunia perfilman kan. Karena sebelumnya juga banyak yang merekomendasikan untuk nyoba ke acting gitu. Dan awalnya Nuka sangat amat takut. Takut? Karena belum pernah sama sekali. Dan itu cuma Nuka berlandaskan nonton drama Korea aja. Jadi kiblat kamu drakor ya? Iya, jadi kayak kira-kira kalau misalkan lagi senang-senang kayak gini, lagi apa gitu. Tapi jadi kamu nggak pernah apa gitu belajar atau les acting? Dulu pernah. Dulu pernah? Cuman itu tahun 2000 kayak 15. Oke, sekarang rasanya gimana? Pengen nyoba lagi dan lagi? Ya, cuman mungkin lebih fokus ke musik sih. Nomor satu ya, tetap nyanyi. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Nuka? Waktu kamu syuting sama Michelle Judith itu pas adegan cium kening, itu kamu grogi banget sampai diulang-ulang berkali-kali. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Terus sebenarnya kamu grogi atau modus? Itu ya, jadi kayak. Iya. Jadi awalnya itu nggak ada di skrip. Oh, nggak ada di skrip? Ya. Oh, jadi nggak siap nih, belum siap ya? Jadi waktu rehearsal, kita nyoba di itu, terus Kak Michelle pertama, nanti kamu cium gini ya? Hah? Cium? Yakin nggak gitu? Iya, nggak apa-apa. Oke, gitu. Terus pas take, aku kan mikir di sini kayak buat imajinasi, karena enaknya gimana ya? Apakah cuma pluk doang atau harus gini pluk gitu? Pakai apa gimana gitu, gesternya gitu ya? Jadi kayak awalnya tuh jadi itu diulang karena ini kurang kayak tak gitu ya? Iya, soalnya aku juga kayak patung kan. Jadi kayak cuma kaku gini ya? Gini terus udah gini. Terus ternyata akhirnya karena waktu itu kalau salah 3 kali pengulangan. 3 kali. Yang ketiga lebih nyaman lah. Itu soalnya aku pertama kali acting atau nggak nyium kening wanita selain keluarga maksudnya. Itu pertama kali. Dan itu di acting ya. Oke, nggak apa-apa lah. Lanjut. Fitnah atau fakta Nuka? Bahwa kamu tuh ya suka banget nonton drakor. Ya bukan cuma suka K-pop. Bahkan bukan hanya itu, kamu juga beli merchandise ya, sampai harganya jutaan juga kamu beli. Fitnah atau fakta? Setengah fakta, setengah fitnah. Yang mana? Yang fitnah yang mana? Yang fitnah yang beli merchandise. Oh, beli merchandise sampai jutaan nggak ya? Ratusan ribu lah. Enggak, aku nggak pernah beli merchandise. Oh, nggak pernah beli merchandise. Yang itu yang lampu-lampu gini-gini nggak ya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi kamu suka K-pop ya sih ya? Iya. K-pop nah, ya? waktu kan nanti kalau misalkan konser Blackpink jadi tuh, aku rencananya mau beli merchandise aja. Aku nggak nonton. Oh, kenapa? Rame. Ya ampun. Gitu ya, anak rumahan. Saya kan ada war ticket kan biasanya. Iya. Itu pasti udah nggak dapet, ya udah beli merchant pulang. Oh, terus di depan TV. Aduh, sedih banget sih. Ya, aku temenin deh Nuka kalau kamu merasa salah ya. Oke, lanjut. Kalau drakor kamu suka apa? Siapa ya pemain yang kamu suka? Nggak ada pemain tertentu. Cuman waktu itu yang jadi triggernya adalah waktu nonton Descendant of the Sun. Nah itu kan pertama kali, karena dulu aku mikirnya drakor tuh jelek, aneh apa gitu, menye-menye. Ternyata waktu nonton itu pas sahur kan, waktu dari terawih sampai sahur itu udah
hampir tamat itu. Terhook gitu ya, terus nonton. Iya. Jadi sekarang yang terakhir kamu tonton nih apa? Sekarang lagi nonton judulnya More Than Friends. Oh, ceritanya soal apa tuh? Oke, lanjut, Vita atau fakta duka? Sebenarnya kamu selain penyanyi, kamu tuh juga pernah punya cita-cita sebagai atlet sepak bola, tapi nggak dilanjutin karena papa kamu justru nyuruh kamu udahlah penyanyi aja. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Itu fakta. Emang bener tadinya pengen jadi atlet bola? Iya, karena dulu sangat suka sepak bola. Aku suka Ronaldo kan. Jadi terinspirasi dari itu. Terus sempat ikut sekolah sepak bola itu gitu. dari kelas 2 SD sampai kelas 4 kalau nggak salah. Oh, terus begitu papa suruh udah nyanyi aja gitu kamu? Karena waktu itu kan di Sambi, jadi bola iya, musik iya, sekolah iya. Jadi harus milih pembagian waktunya ya. Jadi nyanyi nih ya. Kalau ada tawaran untuk main film ala-ala drakor, ambil juga ya. Vita atau fakta duka? Kamu tuh udah pengen banget sebenarnya punya pacar. Jadi bukan cuma itu aja di acting itu ya. Supaya bisa dipamerin di sosial media kayak teman-teman kamu yang lain. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruti. Dia udah gini-gini.